Shalom, saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Dan pada hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang melatih rasa cukup. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara oleh karena memberitakan Injil. Suatu keadaan yang sangat tidak ideal untuk merasa cukup. Namun demikian, Rasul Paulus tetap mengajarkan bahwa dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Seringkali keadaan yang tidak ideal itu terjadi dalam kehidupan kita. Keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, impian-impian kita, mimpi-mimpi kita yang belum tercapai, keadaan fisik kita yang tidak ideal seperti yang kita inginkan, keadaan keuangan kita tidak ideal seperti yang kita harapkan. Tetapi disitulah kita harus belajar merasa cukup. Mencukupkan diri berasal dari kata contentment, yang artinya kepuasan. Ketika Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, Paulus mengatakan begini, aku telah belajar untuk puas di dalam segala keadaan, maupun ups ataupun down. Nah, masalahnya adalah rasa puas itu bukanlah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia adalah ketidakpuasan. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang tidak cukup, merasa tidak cukup. Itulah sifat dasar manusia. Kalau kita perhatikan Adam dan Hawa, karena ketidakpuasan mereka, sehingga iblis memanipulasi dan akhirnya jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah yang terlarang. Demikian juga dengan manusia zaman modern saat ini. Karena ketidakpuasan, sehingga akhirnya terjebak ke dalam hal-hal yang negatif. Seperti investasi bodong, seperti produk-produk yang palsu, karena rasa tidak puas. Jadi ketidakpuasan itu bukan disebabkan karena kekurangan, tetapi karena memang sudah menjadi sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa cukup. Saudara-saudara yang terkasih, merasa cukup atau rasa puas ini memang harus ditumbuhkan. Perhatikan baik-baik, apa kata Paulus? Aku telah belajar. Aku telah belajar, artinya di sana ada proses. Sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang berharga itu memang harus ditumbuhkan. Dan pertumbuhan itu melalui proses. Aku telah belajar. Proses perubahan karakter, proses pertumbuhan sifat-sifat ilahi di dalam diri kita. Nah, rasa puas itu ditumbuhkan di dalam pengertian dan pengalaman akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih Yesus membuat kita mengerti bahwa kita dikasihi. Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi, kita tidak perlu mencari lagi kasih dari luar. Kasih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Kasih Yesus membuat kita paham bahwa kita bernilai dan berharga. Kita tidak mencari nilai dan harga dari barang-barang yang kita kenakan. Kita tidak mencari validasi atau sanjungan dari apa yang kita miliki lagi. Karena kita tahu bahwa apa adanya kita berharga dan bernilai di mata Tuhan oleh karena kasih Yesus. Nah, sebaliknya, orang yang tidak puas biasanya karena dia tidak bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Ingin sukses, ingin kaya, ingin sehat. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi sehat. Tidak ada masalah. Bukankah itu bagian dari berkat? Tetapi yang salah adalah ketika seseorang merasa tidak puas, tidak memiliki semua itu, lalu kemudian dia menjadi kecewa, menjadi marah sama Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang salah. Saudara-saudara terkasih, mari tumbuhkan rasa puas itu di dalam kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang penting sekali untuk kita menumbuhkan rasa puas ini. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak di dalam kesulitan yang tidak seharusnya kita alami. Ada hal-hal dalam hidup ini yang memang kita harus perjuangkan. Ada hal-hal yang harus kita raih, kita usahakan. Tetapi tidak semua hal itu harus kita ambil. Ada kesulitan-kesulitan yang seharusnya bisa kita hindari jikalau kita bijak, merasa cukup, merasa puas di dalam hidup ini. Contohnya seperti apa? Overspending, membeli barang-barang yang tidak diperlukan, memakai kartu kredit sampai over limit, berhutang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting, sehingga akhirnya membuat cicilan yang menumpuk melebihi kemampuan bayar kita. Akhirnya kita yang susah sendiri. Kenapa? Karena tidak puas dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, mengalami gangguan kesehatan mental.
karena terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Ingat saudara-saudara, jalan hidup kita dengan jalan hidup orang lain berbeda. Jangan kita bandingkan. Ada yang memulai dari nol, ada yang memulai dari 100. Mungkin terhadap yang A kita lebih baik, terhadap yang B kita lebih kurang. Tapi kita tidak perlu membandingkan diri kita supaya kita bahagia. Kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, pada akhirnya kita akan jatuh ke dalam iri hati. Kalau kita iri hati, maka kita akan kehilangan kebahagiaan. Kalau kehilangan kebahagiaan, depresi, dan akhirnya terjadilah gangguan mental. Yang ketiga, kita tidak perlu lagi mencari-cari perhatian dari dunia, validasi dari dunia. Banyak sekali anak-anak muda yang membutuhkan validasi dari dunia, khususnya dunia maya, dunia internet. Banyak influencer telah memberikan inspirasi, tetapi banyak juga inspirasi-inspirasi yang negatif. Sehingga banyak remaja, banyak pemuda yang tidak merasa puas dengan dirinya. Sehingga mereka berusaha untuk mencari validasi, sehingga mereka bertindak dalam hal-hal yang negatif. Jadi kita perlu untuk melatih rasa puas kita, menumbuhkan sifat ilahi ini, supaya kita tidak terjebak di dalam kesulitan-kesulitan yang seharusnya tidak kita alami. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara yang terkasih, adalah bagaimana cara kita melatih rasa puas itu? Bagaimana kita menumbuhkan dan mengembangkan rasa puas itu? Yang pertama adalah lihat berkat yang Tuhan berikan, jangan terus-menerus melihat pada kekuranganmu. Tentu saja kita tidak bisa mengabaikan kekurangan kita sepenuhnya. Ada hal-hal yang perlu kita atasi, ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Tetapi jika kita terus-menerus fokus kepada kekurangan kita, maka kita akan menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Sebab kita akan terus melihat apa yang tidak kita miliki, apa yang kita tidak punyai, apa yang kurang dalam diri kita. Sedangkan ada begitu banyak hal yang positif, ada begitu banyak hal baik, berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lihatlah berkat itu dan jangan terus-menerus melihat kepada kekuranganmu. Nah, yang kedua, cari tahu keunikan dirimu. Ini penting sekali. Apa yang menjadi visi hidup saudara? Visi hidupmu berbeda dengan visi hidup orang lain, sehingga kita tidak perlu membandingkan diri lagi. Apa panggilan Tuhan atas hidup kita? Wow, ini luar biasa. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa memiliki penugasan, memiliki panggilan atas hidup saya dan saudara. Hingga kita tidak perlu berjalan di dalam sepatu orang lain. Kita tidak perlu berjalan di dalam kehidupan orang lain. Kita bisa menjalani kehidupan kita dengan puas. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan, yaitu panggilan Tuhan atas hidup kita. Lihat juga apa yang menjadi talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bukankah itu unik? Kalau Tuhan memberikan talenta kepadamu, tidak dimiliki oleh orang lain. Kalaupun dimiliki, tentu saja ada keunikannya. Kelebihan yang dimiliki oleh si A tentu berbeda dengan kelebihan yang dimiliki oleh saudara. Apa yang saudara miliki? Saya tidak memilikinya. Apa yang saya miliki tidak dimiliki oleh saudara. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selalu mengejar perkenanan Tuhan dan bukan validasi manusia. Ini yang penting. Toh pada akhirnya semua yang kita kerjakan adalah kita berusaha menyenangkan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Seringkali kita berusaha mencari validasi dari manusia, kita mengharapkan supaya pekerjaan kita mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian, mendapatkan imbal balik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mendapatkan validasi dari Tuhan, perkenanan daripada Tuhan, maka otomatis kehidupan kita menjadi berkat kepada orang lain. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa engkau diciptakan unik, talentamu unik, dan pada lini masa kehidupan ini, Tuhan memiliki penugasan ilahi yang hanya engkau yang harus mengerjakannya. Bukan orang lain. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa hebat, seberapa sepopuler apapun orang itu, penugasan itu hanya untuk dirimu. Belajarlah untuk merasa cukup dan puas dengan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.